Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, santri-santri kelas 3 semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata pelajaran PAI. Mudah-mudahan santri kelas 3 semuanya di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke ya, santri semuanya, kita lanjutkan mata pelajaran PAI-nya dari materi isi kandungan atau pesan-pesan kandungan surat An-Nasr. Ini lanjutan dari materi minggu kemarin. Oke ya, Pak Amir sampaikan untuk mempersingkat durasi ya. Oke, surat An-Nasr santri semuanya itu terdiri dari 3 ayat. Santri semua bisa lihat di layar slide-nya HP-nya masing-masing, slide yang Pak Amir persiapkan. Itu kalau 3 ayat berarti tinggal dihitung. Idaja 1, waro'aitan nasa 2, kemudian fasabbih 3. Seperti itu ya santri semuanya. Kemudian urutan ke 110 di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu terdiri dari 114 surat. Nanti untuk mengetahui surat An-Nasr itu urutan ke 110, kita hitung saja dari belakang. 114 surat An-Nas, 113 surat Al-Falaq, 112 surat Al-Ikhlas, 111 surat Al-Lahab, 110 surat An-Nasr. Itu caranya seperti itu, tinggal dihitung dari belakang. Kemudian turun setelah surat At-Taubah. Ya, di buku PAI yang santri semuanya miliki, ini masih halaman awal ya, karena bab 1 kalau di buku yang santri miliki. Maksudnya turun setelah surat At-Taubah ini secara peristiwa. Peristiwa turunnya ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Jadi Al-Quran turun itu di zaman Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur atau sedikit demi sedikit. Lah surat An-Nasr ini turunnya itu setelah surat At-Taubah di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi surat At-Taubah turun, kemudian surat An-Nasr. Itu seperti itu ya santri semuanya maksudnya. Lah kemudian bedanya apa dengan di Al-Quran? Kalau di Al-Quran surat An-Nasr itu setelah surat ke 109, berarti surat Al-Kafirun, 110 surat An-Nasr. Kok tidak At-Taubah baru An-Nasr kalau di dalam Al-Quran? Ya, ini ada perbedaan. Kalau di dalam Al-Quran itu sudah diurutkan oleh para ulama ahli Quran, ahli tafsir Quran. Jadi sudah diurutkan, dikelompokkan oleh para ulama untuk memudahkan kita mempelajarinya. Ya, sekali lagi harus dipahami santri, kalau surat An-Nasr turun setelah surat At-Taubah itu secara peristiwa, yaitu pas waktu itu di zamannya Nabi Muhammad SAW. Kalau di dalam Al-Quran surat An-Nasr itu setelah surat Al-Kafirun. Ini yang mengurutkan atau yang membuat urutannya seperti ini yaitu para ulama ya. Oke ya santri semuanya, Pak Amir kira mudah dipahami. Kemudian termasuk golongan suratan Madaniyah. Ya, jadi surat An-Nasr itu termasuk golongan suratan Madaniyah. Suratan Madaniyah adalah suratan yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi begini, kalau suratan Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah, artinya di Mekah, suratannya yang turun di Mekah ini dinamai suratan Makkiyah. Kalau setelah Nabi Muhammad hijrah yaitu ke Madinah, suratan yang turun di Madinah berarti suratan Madaniyah.
Tetapi kalau di buku, santri semuanya bisa buka bukunya PAI yang dimiliki, itu dijelaskan bahwa surat An-Nasr suratan Madaniyah tetapi turunnya di kota Mekah. Ini gimana? Maksudnya begini, Pak Amir jelaskan ya santri semuanya, bahwa Nabi Muhammad itu awal mulanya di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, kemudian kembali lagi ke Mekah. Nah, maksudnya surat An-Nasr golongan suratan Madaniyah tetapi turunnya di Mekah, yaitu Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah kembali lagi ke Mekah, baru surat An-Nasr turun. Makanya suratan Madaniyah, karena An-Nasr itu suratan Madaniyah karena Nabi Muhammad hijrah dulu kemudian baru ke Mekah, baru surat ini turun. Jadi turunnya di Mekah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi kembali lagi begitu ya, dari Mekah ke Madinah, kembali lagi ke Mekah. Nah, ini surat An-Nasr turun waktu kembali setelah dari Madinah. Itu maksudnya begitu ya santri semua. Jadi nggak usah bingung, Madaniyah kok turunnya di Mekah. Itu maksudnya setelah kembali dari Madinah kembali ke Mekah, begitu ya. Bisa dipahami ya santri semuanya ya. Ya, diingat-ingat itu maksudnya biar enggak bingung santri. Kemudian An-Nasr itu surat ini diambil dari ayat yang pertama. Ada kata Nasrun itu ya, Nasrullah. Itu ada kata Nasrullah, ayat yang pertama. Apa An-Nasr artinya? Yaitu pertolongan. An-Nasr artinya pertolongan. Oke. Dan kita lanjut ya santri semuanya. Oke, sekarang kita mencoba untuk memahami ayat per ayatnya. Ayat yang pertama, Pak Amir langsung ke arti atau terjemahnya saja ya. Karena sekarang memang yang dipelajari tentang pesan atau isi kandungan. Ayat yang pertama, idaja, apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW ketika surat An-Nasr ini turun, itu posisinya setelah dari Madinah kembali lagi ke Mekah. Waktu di Mekah Nabi Muhammad itu awal mula berdakwah, belum banyak pengikutnya. Jadi sangat-sangat menderita ya, ditindas oleh orang-orang kafir Mekah, kafir Quraisy. Bahkan pernah Nabi Muhammad itu diboikot. Orang-orang Mekah dilarang mengadakan transaksi jual beli makanan, pakaian dengan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, sehingga sangat-sangat menderita waktu awal dakwah di Mekah. Bahkan pernah makan rumput karena saking tidak adanya makanan. Karena kondisi yang sangat susah seperti ini, kemudian memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Di Madinah itu berbeda, banyak yang menyambut kedatangan Nabi, banyak pengikutnya. Akhirnya pengikutnya Nabi Muhammad SAW atau orang-orang yang masuk Islam itu semakin banyak dan banyak. Pada akhirnya setelah dari Mekah, Madinah kembali lagi ke Mekah, ini dengan kondisi Nabi Muhammad SAW yang sudah banyak pengikutnya, sudah banyak orang-orang yang masuk Islam, yaitu orang-orang Mekah. Kembali ke Madinah ini atas pertolongan Allah. Kemudian apa? Kemudian orang-orang di Mekah itu kembali atau ikut menjadi orang Islam, ikut menjadi orang Islam. Maka itu setelah itu karena pertolongan Allah. Kemudian di wal fath artinya kemenangan. Ini maksudnya itu pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota
Mekah, yaitu setelah Nabi Muhammad dari Madinah kembali lagi ke Mekah, posisinya sudah banyak pengikutnya, maka kota Mekah dibuka kembali. Maksudnya Nabi Muhammad di situ datang untuk berdakwah kembali, untuk merebut kembali ataupun berdamai dengan orang-orang yang dahulu memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di Mekah itu ada Baitullah, ada Ka'bah dan seterusnya. Itu setelah berdamai, pada akhirnya orang-orang Mekah juga berbondong-bondong untuk masuk Islam. Padahal dulunya itu sangat membenci Nabi Muhammad, menyakiti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya santri semuanya ya. Maksudnya berarti karena pertolongan Allah kemudian kota Mekah dibuka kembali. Dan kita lihat di ayat yang kedua, wara'aitan nasa, dan lihatlah yadkhuluna, orang-orang itu masuk fi dinillah, kepada agama Allah yaitu agama Islam, afwaja, secara berbondong-bondong, secara beramai-ramai. Jadi setelah Nabi Muhammad dari Madinah udah punya banyak pengikut, kembali lagi ke Mekah, di sana melakukan perdamaian, tidak membalas dendam ya, padahal dulu menyakiti Nabi Muhammad. Pada akhirnya orang-orang Mekah pun ikut tertarik untuk masuk Islam, sehingga di ayat yang kedua dijelaskan orang-orang Mekah itu berbondong-bondong masuk Islam. Ini yang seperti di ayat yang pertama ada walfat, maksudnya adalah pembukaan kembali kota Mekah atau Fathu Mekah. Paham ya santri semuanya ya. Jadi ayat pertama karena pertolongan Allah kemudian terjadinya Fathu Mekah. Nabi Muhammad dari Madinah kembali ke Mekah, dan orang-orang di Mekah yang dulunya menyakiti Nabi Muhammad pada akhirnya memeluk Islam. Ini dijelaskan di ayat yang kedua, yaitu orang-orang Mekah masuk Islam secara berbondong-bondong. Kemudian ayat yang ketiga, fasabbih, dan bertasbihlah bihamdi rabbika, dan memuji Allah, wastaghfir, dan beristighfar atau memohon ampun atau bertaubat, innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah adalah Maha penerima taubat. Ya, jadi ayat yang ketiga ini menjelaskan setelah peristiwa yang luar biasa ini, orang-orang Islam waktu Nabi Muhammad berdakwah itu dari Mekah sampai Madinah semuanya pada akhirnya ikut masuk Islam. Maka yang harus dilakukan ketika itu yaitu bertasbih. Bertasbih itu mensucikan Allah dari segala hal yang tidak pantas untuk Allah. Maksudnya gini, misalnya ada yang bilang bahwa Allah itu beranak. Ya, kita sebagai orang Islam baca saja tasbih, subhanallah, maha suci Allah, tidak mungkin Allah itu beranak. Maksudnya kita menghilangkan segala hal yang tidak pantas bagi Allah. Kemudian bihamdi rabbika, kemudian kita disuruh untuk memuji. Memuji maksudnya begini, misalnya kita memperoleh rezeki, makanan, kesehatan dan seterusnya, maka kita memuji Allah, alhamdulillah, masya Allah, begitu ya santri semuanya. Kemudian wastaghfir, kita juga diperintahkan untuk bertobat, beristighfar, astaghfirullahaladzim dan seterusnya ya. Ini ayat yang ketiga. Karena begini, sekarang itu terbukti bahwa umat Islam itu adalah umat yang paling besar atau paling banyak di seluruh dunia. Berarti ayat ini terbukti benar adanya, bahwa karena pertolongan Allah, orang-orang Islam dari zaman Nabi sampai sekarang itu menjadi umat yang terbesar atau terbanyak di dunia, begitu ya. Maka dalam keseharian kita yang penting kita harus bertasbih, kemudian
hamdalah ya, atau memuji Allah, kemudian beristighfar. Seperti setelah dalam sholat kita kan biasanya berzikir, ada tasbihnya, ada hamdalahnya atau tahmid ya, kemudian ada istighfarnya. Ya mungkin seperti itu ya santri semuanya yang dapat Pak Amir jelaskan, mudah-mudahan dapat dipahami oleh santri semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada pertanyaan atau yang belum paham, santri itu boleh bertanya di Google Classroom ataupun lewat WA-nya Pak Amir, tinggal japri saja. Nanti Pak Amir jelaskan ulang atau kasih penjelasan. Begitu ya santri semuanya ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan harus selalu tetap semangat di dalam belajar. Sekian dulu, selamat pagi, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.